Halo, nama saya Rizka Amanda. Saya berasal dari Universitas Subudaya Indonesia. Di sini saya ingin mempresentasi dari MK Farmakogenetik dan Farmakogenomik dengan judul NAT2 atau N-asetiltransferase 2. Jadi dalam presentasi kali ini saya bersama teman saya yaitu Putri Makfirah akan menjelaskan apa sih itu NAT2. NAT2 atau enzim N-asetiltransferase 2 yaitu berperan sangat penting dalam metabolisme obat dan xenobiotik. Polimorfisme genetik dalam gen NAT2 dapat menyebabkan perbedaan kecepatan asetilasi yang dapat mempengaruhi efek obat dan resiko penyakit. NAT2 juga dikenal sebagai PNAT atau AAC2 atau NAT2 adalah enzim yang mengkode protein yang terlibat dalam proses asetilasi. Jadi NAT2 ini berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan berbagai senyawa termasuk amina aromatik, obat-obatan seperti isoniazid dan karsinogen. Jadi gen NAT2 ini terletak pada kromosom 8p22. Kemudian ada epidemiologi enzim NAT2, yaitu epidemiologi enzim NAT2 menggambarkan distribusi genetik dan fenotip metabolisme asetilasi yang sangat bervariasi antar populasi di dunia ini, berpengaruh pada respon obat dan resiko efek samping. Jadi variasi genetik dan fenotipnya itu yaitu NAT2 memiliki berbagai polimorfisme genetik yang menghasilkan fenotip asetilator cepat, sedang, dan lambat. Jadi dampak klinis dan kesehatan masyarakatnya yaitu fenotip asetilator lambat beresiko mengalami toksisitas obat, terutama hepatotoksik akibat metabolit isoniazid yang menumpuk, sehingga penting dalam personalisasi dosis obat anti-tuberkulosis terapi lain yang dimetabolismekan oleh NAT atau N-asetiltransferase. Jadi kemudian distribusi global, yaitu studi di Nigeria menunjukkan sekitar 31% populasi asetilator lambat, 66% sedang, dan sisanya cepat, tanpa perbedaan signifikan antara pasien HIV positif dan negatif. Jadi populasi Asia Timur seperti Jepang, Cina, Korea didominasi asetilator lambat. Kemudian ada evolusi dan seleksi alam. Jadi perubahan gaya hidup manusia seperti peralihan ke pertanian diduga memengaruhi distribusi alel NAT2 melalui seleksi alam yang menyesuaikan metabolisme xenobiotik dengan lingkungan dan pola makanan. Polimorfisme gen NAT2. Gen NAT2 memiliki banyak variasi genetik berupa single nucleotide polimorfis atau NSPS yang mempengaruhi aktivitas enzim. Polimorfis ini mengelompokkan individu menjadi 3 fenotip asetilator berdasarkan kecepatan metabolisme obat. Yang pertama ada asetilator cepat, misalnya NAT2 alel 4, NAT2 alel 12, dan NAT2 alel 13. Selanjutnya ada asetilator sedang, yaitu kombinasi alel cepat dan lambat. Kemudian yang terakhir ada asetilator lambat, misalnya NAT2 alel 5, NAT2 alel 6, dan NAT2 alel 7. Implikasi klinis polimorfisme NAT2 yaitu status asetilator lambat menyebabkan metabolisme isoniazid lebih lambat dan meningkatkan risiko toksisitas hati atau hepatotoksiksitas. Pada pasien tuberkulosis dengan diabetes mellitus atau TBDM, status asetilator lambat dapat mengurangi efektivitas pengobatan TB dan DM. Penentuan genotip NAT2 dapat membantu personalisasi terapi untuk mengoptimalkan dosis dan mengurangi efek samping. Jadi polimorfisme NAT2 juga berhubungan dengan risiko penyakit seperti tuberkulosis dan beberapa jenis kanker serta efek obat lain. Selanjutnya ada mekanisme kerja dari enzim NAT2. Mekanisme kerja enzim NAT2 atau N-asetiltransferase 2 secara sederhana adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat dari tabelnya, itu enzim NAT2 atau N-asetiltransferase 2 itu pengikat asetil-CoA. Jadi mekanisme kerjanya itu enzim NAT2 pertama-tama mengikat molekul asetil-CoA yang merupakan donor gugus asetil atau min-COCH3. Kemudian ada pembentukan enzim asetil, yaitu gugus asetil dan asetil-CoA dipindahkan ke residu sistein atau CYS68 pada situs aktif enzim, sehingga terbentuk enzim yang terasilasi dan melepaskan CoA. Kemudian transferase gugus asetil ke substratnya, itu substratnya biasanya senyawa amina
aromatik seperti isoniazin atau INH, kemudian mengikat enzim asetil tersebut. Gugus asetil dipindahkan dari enzim ke substrat, menghasilkan produk asetilasi yang lebih mudah diekskresikan oleh tubuh. Dan yang terakhir itu ada regenerasi enzim. Jadi setelah ditransfer, enzim NAT2 kembali ke bentuk awal dan siap mengikat asetil-CoA dan untuk membentuk siklus berikutnya. Selanjutnya, apa yang terjadi jika tubuh mengalami defisiensi enzim NAT2? Jadi jika tubuh mengalami defisiensi enzim NAT2, terutama pada individu dengan fenotip asetilator lambat, maka metabolisme dapat terjadi seperti isoniazin atau INH menjadi lebih lambat. Itu mekanisme dari obatnya. Kemudian akibatnya meningkatkan residu efek samping seperti hepatotoksisitas, seperti kerusakan hati yang disebabkan oleh obat tersebut. Kemudian beberapa hal yang terjadi akibat defisiensi NAT2 itu ada penumpukan isoniazin dan metabolit toksit dapat merusak sel hati dan memicu reaksi imun sehingga menyebabkan gangguan fungsi hati. Kemudian peningkatan resiko hepatitis akibat obat anti tuberkulosis sehingga menyebabkan gejala seperti nyeri perut, junding, dan peningkatan enzim hati. Kemudian gangguan metabolisme obat, jadi metabolisme NAT2 sehingga berpotensi menyebabkan toksisitas atau efek samping lain. Pada pengobatan TB, defisiensi NAT2 dapat menyebabkan terganggunya efektivitas terapi karena dosis obat tidak sesuai dengan metabolisme pasien. Kemudian ada penyebab dan pemicu defisiensi NAT2. Penyebab dan pemicu defisiensi NAT2 itu secara sederhana itu ada 4. Yang pertama itu polimorfisme gen NAT2, yang kedua ada faktor genetik yang diwariskan, yang ketiga ada pengaruh lingkungan dan obat, dan yang keempat itu ada kondisi kesehatan tertentu. Jadi defisiensi NAT2 ini bukan karena kekurangan nutrisi atau penyakit lain, melainkan karena variasi genetik yang mempengaruhi kemampuan tubuh metabolisme obat tertentu. Kemudian ada gejala defisiensi NAT2. Gejala yang terkait dengan defisiensi atau aktivitas NAT2 yang rendah atau asetilator lambat. Salah satunya itu hepatotoksisitas atau kerusakan hati akibat akumulasi metabolit isoniazin. Pada pasien dengan NAT2 lambat, metabolisme INH lebih lambat sehingga metabolit toksit menumpuk dan dapat menyebabkan kerusakan hati. Gejala kerusakan hati itu meliputi seperti mual, muntah, nyeri perut kanan, kelelahan, dan peningkatan enzim hati pada pemeriksaan laboratorium. Kemudian efek samping obat lain yang terkait dengan metabolisme NAT2 seperti reaksi hipersensitivitas, kemudian ada respon terapinya yang kurang optimal pada tuberkulosis dan COVID, diabetes mellitus, sehingga dapat memperberat efek samping dan mengurangi efektivitas pengobatan. Kemudian ada pengelolaan dan pencegahan akibat defisiensi enzim NAT2, terutama dalam konteks pengobatan tuberkulosis dengan isoniazin atau INH, sehingga dapat dilakukan dengan berbagai langkah, yaitu penentuan status asetilator NAT2 sebelum terapi, penyesuaian dosis obat, pengetahuan tepat selama pengobatan, edukasi pasien, penggunaan obat pendukung, dan pencegahan efek samping. Kemudian terapi kombinasi dan pengobatan berpadu dan penanganan jika terjadi hepatotoksisitas. Selanjutnya kami menjelaskan tentang satu kasus yang telah kami angkat dari satu jurnal, yaitu tentang status asetilator lambat pada pasien TBDM di Kupang. Jadi seorang pasien perempuan berusia 54 tahun datang ke RSUD Prof. WZ Johannes Kupang dengan gejala khas tuberkulosis atau TB. Setelah pemeriksaan klinis, ronsen, dan uji dahak, ia diagnosis menderita TB paru. Pemeriksaan tambahan menunjukkan pada glukosa darah sewaktu lebih besar dari 200 mg atau desiliter, sehingga pasien ini juga dikategorikan sebagai penderita diabetes mellitus atau TBDM. Selanjutnya pasien kemudian menjalani pengobatan standar TB menggunakan isoniazid atau INH, namun dalam beberapa minggu ia mengalami gejala gangguan fungsi hati seperti mual dan ikterus atau kulit menguning,
Untuk menyelidiki penyebabnya, dilakukan pemeriksaan genetik terhadap gen NAT2 yang mempengaruhi metabolisme INH. Kemudian dari hasil screening menunjukkan bahwa pasien memiliki genotip NAT2 alel 6 yang berarti ia termasuk dalam kategori asetilato lambat. Hal ini menjelaskan bahwa INH tidak dimetabolisme secara optimal sehingga obat menumpuk dan menyebabkan hepotoksisitas atau kerusakan hati.